Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7330 sampai bab 7338. Sementara pertempuran berkecamuk di luar tambang, Chen Ping bersama Jiang Xuelan, Yun 11, Han Shuang, dan Han Shan menyusup ke tambang dari sisi lain. Mereka tidak menggunakan pintu masuk utama, melainkan berputar ke ujung paling utara lembah, menuruni tebing. Tebing di sini lebih curam daripada di tempat lain. Permukaan batunya tertutup lumut dan embun beku, licin dan sulit dilalui. Namun, kekuatan kekacauan Chen Ping mengalir di sekitar tubuhnya, sepenuhnya menyembunyikan kehadiran mereka. Batasan ilahi tidak berguna melawan mereka. Mereka mendarat diam-diam jauh di dalam tambang. Kekacauan merajalela di dalam tambang. Para kultivator ilahi yang lengah oleh serangan mendadak para manusia binatang, sebagian besar telah dipindahkan ke garis depan, hanya menyisakan segelintir penjaga di belakang. Para kultivator garis keturunan Dewa Es yang diperbudak berkerumun di dalam terowongan tambang, menyaksikan dengan ketakutan saat mereka melihat keluar, bingung dengan apa yang telah terjadi. Chen Ping berjalan ke terowongan tambang terdekat. Pintu masuknya tertutup rapat dengan gerbang besi, dikunci dengan gembok besar. Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih gembok itu. Api yang kacau menyembur dari telapak tangannya, seketika melelehkan gembok itu. Besi cair menetes ke tanah. Ia mendorong gerbang besi itu dan memasuki tambang. Tambang itu gelap, hanya beberapa lampu minyak yang memancarkan cahaya redup di dinding. Udara lembab dan busuk, dipenuhi bau keringat, jamur, dan darah. Sekitar selusin kultivator compang-camping berkerumun di sudut, tubuh mereka terikat rantai hitam. Wajah mereka pucat, mata mereka cekung, dipenuhi ketakutan. Beberapa memeluk lutut mereka, menyembunyikan kepala mereka di antara kaki mereka, gemetar tak terkendali. Beberapa bersandar di dinding gua, mata tertutup, bibir mereka bergerak tanpa suara, seolah-olah melantunkan sesuatu. Beberapa meringkuk di tanah, ditutupi kulit binatang yang compang-camping, batuk sesekali. Chen Ping berjongkok, suaranya lembut. "Jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian." Para pria itu mendongak menatapnya. Mata mereka berkabut dan lelah, seolah-olah mereka telah disiksa terlalu lama dan tidak lagi dapat mempercayai siapapun. "Menyelamatkan kami? Siapakah kau?" Chen Ping. Nama Chen Ping bagaikan kerikil yang dilemparkan ke air yang tenang, menciptakan riak. Lubang api surgawi, gunung guntur surgawi, jurang jiwa, nama-nama ini telah menjadi buah bibir di seluruh surga ke-15 selama berhari-hari. Meskipun tambang itu terpencil, berita tidak terisolasi. Mereka telah mendengar tentang prestasi Chen Ping, orang yang melukai seorang tetua klan ilahi dengan satu pukulan, membunuh wakil ketua aula penghakiman dengan satu gerakan, dan seorang diri membunuh seorang kultivator manusia dari jurang jiwa. Tetapi mereka tidak percaya bahwa tokoh legendaris ini akan datang untuk menyelamatkan mereka. "Rantai pengunci jiwa, kau tidak bisa membukanya."
Seorang lelaki tua berkata dengan suara gemetar. Suaranya serak, seperti amplas yang digesek. Hanya para tetua aula penghakiman yang memiliki kuncinya. Kami telah mencoba menghancurkan dengan batu, mencongkel dengan batang besi, tetapi tidak ada yang berhasil. Chen Ping tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api kacau mengembun di telapak tangannya. Cahaya ungu berpadu dengan api keemasan, sangat terang di tambang yang gelap. Api itu begitu panas sehingga udara di sekitarnya mulai terdistorsi, tetapi para kultivator tidak merasakan panas. Api kekacauan hanya membakar apa yang ingin dibakarnya. Dia dengan lembut menekan api kekacauan ke rantai pengunci jiwa. Rantai pengunci jiwa seperti kertas di hadapan api kekacauan. Rantai hitam itu langsung meleleh, besi cair menetes ke tanah dengan suara mendesis. Rune penyegel berkedip beberapa kali dalam api, lalu meredup, sama sekali tidak efektif. Mata lelaki tua itu melebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Suaranya bergetar. Rantai pengunci jiwa, besi dingin kuno, bahkan dewa sejati tingkat 7 pun tidak bisa mematahkannya. Chen Ping tidak menjelaskan. Dia berdiri dan berjalan menuju kultivator berikutnya. Satu demi satu, rantai itu meleleh. Dengan setiap rantai yang meleleh, tubuh kultivator itu bergetar hebat, seolah-olah energi spiritual yang telah lama ditekan akhirnya menemukan jalan keluar, melonjak dan meraung melalui meridian mereka. Kaki seseorang lemas begitu mereka berdiri, dan mereka hampir jatuh. Han Shuang bereaksi cepat, menangkap mereka. Orang itu mendongak ke arah Han Shuang, matanya dipenuhi air mata. Terima kasih, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Suara Han Shuang sedikit tegang. Cepatlah. Ada orang yang menunggu di luar. Jiang Xuelan berdiri di pintu masuk tambang, menghibur para kultivator yang diselamatkan. Suaranya lembut dan halus, seperti angin musim semi. Garis keturunan Dewa Es belum binasa. Kalian tidak sendirian. Mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi bersembunyi, tidak perlu lagi takut. Beberapa berlutut dan bersujud, beberapa menangis tak terkendali, beberapa berdiri membeku di tempat, tidak percaya itu nyata. Chen Ping tidak berhenti. Dia berbalik dan berjalan menuju tambang berikutnya. 1 tambang, 2 tambang, 3 tambang. Chen Ping memimpin Jiang Xuelan dan yang lainnya melewati semua tambang di tambang itu. Tambang itu luas, dengan banyak tambang, beberapa di dasar, beberapa di dinding, beberapa tak berdasar, beberapa hanya beberapa kaki dalamnya. Di setiap tambang, dia menggunakan api kekacauan untuk melelehkan rantai pengunci roh. Jiang Xuelan menenangkan para kultivator yang diselamatkan, memberitahu mereka bahwa garis keturunan Dewa Es belum musnah dan mereka tidak sendirian. Han Shuang dan Han Shan bertanggung jawab menghitung jumlah orang, sementara Yun 11 bertugas menjaga area tersebut. Semakin banyak kultivator yang diselamatkan. Tambang pertama, 13 orang. Tambang kedua, 9 orang. Tambang ketiga, 21 orang. Tambang keempat, 7 orang. Segera, jumlahnya melebihi 100 orang. Beberapa dari mereka telah bekerja di sana selama lebih dari 1000 tahun. Kulit mereka berwarna abu-abu kehitaman karena bijih, jari-jari mereka besar dan cacat,
kuku mereka hilang, dan tangan mereka dipenuhi kapalan dan bekas luka. Beberapa baru saja ditangkap, pakaian mereka masih relatif utuh, tetapi rasa takut di mata mereka lebih dalam daripada siapapun. Beberapa berlutut dan bersujud, dahi mereka membentur batu hingga darah mengalir deras. Dermawan, dermawan. Chen Ping membantu mereka berdiri satu persatu. Jangan berlutut. Bergerak cepat. Ada bala bantuan di luar. Suaranya tenang, tetapi tangannya sedikit gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena marah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ia menatap luka-luka di tubuh orang-orang itu, mati rasa di mata mereka, tubuh mereka yang kurus kering, dan amarah membara di dalam dirinya. Namun ia tidak menunjukkannya. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Ia menoleh ke Jiang Xuelan. Apakah semua orang sudah di sini? Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat. Ia bisa merasakan ada lubang tambang lain jauh di dalam tambang. Aura garis keturunan Dewa Es di lubang itu sangat kuat dan menakutkan. Satu lubang tambang lagi hilang. Di bagian terdalam. Chen Ping mengerutkan kening. Lubang tambang terdalam? Apa yang ada di sana? Suara Jiang Xuelan terdengar tegang. Aku tidak tahu. Tapi aku bisa merasakan aura garis keturunan Dewa Es di sana. Sangat kuat. Chen Ping melirik ke kedalaman tambang. Di sana gelap gulita. Ia tidak bisa melihat apapun. Ayo pergi. Chen Ping memimpin kelompok itu ke bagian terdalam tambang. Tambang ini lebih besar dan lebih dalam daripada yang lain. Pintu masuknya disegel oleh pintu batu besar, tertutup rune pembatas aula penghakiman yang padat, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya berkilau dengan cahaya keemasan dalam kegelapan. Chen Ping meletakkan tangannya di pintu batu, dan api kacau menyembur dari telapak tangannya. Rune pematas itu seperti kertas di hadapan api kacau, meredup, hancur, dan menghilang satu demi satu. Pintu batu perlahan terbuka. Di dalam tambang, terdapat tumpukan kristal. Ini bukan kristal biasa, tetapi kristal kultivasi berkualitas tinggi. Masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan, jernih seperti kristal, dan memancarkan energi spiritual yang kaya. Mereka menumpuk di tambang seperti gunung kecil, berjumlah setidaknya ratusan ribu. Cahaya dari kristal menerangi seluruh tambang, seterang siang hari. Pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit. Kristal-kristal ini cukup untuk seorang kultivator dewa sejati untuk berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Aula penghakiman telah menambang di sini selama ribuan tahun, menyembunyikan kristal-kristal terbaik di sini, bersiap untuk memindahkannya. Chen Ping tetap diam. Dia berjalan ke tumpukan kristal dan meletakkan tangannya di atasnya. Bawa pergi. Dia membuka cincin penyimpanannya dan memasukkan kristal-kristal itu satu persatu. Cincin penyimpanan itu memiliki ruang terbatas, tetapi kristal-kristal ini terlalu berharga untuk ditinggalkan di aula penghakiman. 1, 2, 10, 100. Dia bergerak cepat, tetapi ada terlalu banyak kristal. Menyimpan semuanya akan memakan waktu. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar di luar. Seseorang datang, bisik Yun 11.
Chen Ping menoleh dan melihat beberapa titik cahaya keemasan muncul di pintu masuk tambang. Itu adalah cahaya suci para kultivator ras ilahi yang dengan cepat mendekat. Titik-titik cahaya itu berlipat ganda, semakin terang, setidaknya ada selusin. Itu aula penghakiman. Mereka telah menemukan kita. Han Shuang menggenggam erat pisau tulangnya, menghalangi pintu masuk tambang. Chen Ping melirik tumpukan kristal, sebagian besar masih belum terkumpul. Kalian semua keluar dulu, aku akan melindungi kalian saat mundur. Tapi, Jiang Xuelan mencoba mengatakan sesuatu. Pergi. Suara Chen Ping tidak memberi ruang untuk bantahan. Jiang Xuelan menggertakkan giginya dan memimpin para kultivator yang diselamatkan menjauh dari sisi lain tambang. Yun 11, Han Shuang, dan Han Shan mengikuti di belakang, melindungi yang lebih lemah. Langkah kaki mereka cepat tetapi ringan, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Hanya Chen Ping yang tetap berada di dalam tambang. Dia terus mengumpulkan kristal. 1, 2, 10, 100. Langkah kaki di luar semakin dekat. Dia di sini. Cepat. Beritahu komandan. Jangan biarkan dia lolos. Sekitar selusin kultivator ilahi bergegas masuk ke tambang, cahaya suci keemasan menerangi terowongan yang gelap. Ketika mereka melihat Chen Ping, ekspresi mereka berubah drastis. Chen Ping. Itu Chen Ping. Beberapa berbalik dan lari, tetapi lebih banyak lagi yang menyerbu maju. Sinar pedang emas, bilah cahaya, dan tombak petir menghujani Chen Ping seperti badai. Chen Ping tidak bergerak. Tangannya masih mengumpulkan kristal, sehingga tidak ada tangan yang bebas. Tepat saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ada makhluk kecil di cincin penyimpanannya. Dia menyelidiki cincin penyimpanan dengan indera ilahinya, membangkitkan kehidupan yang telah lama tertidur. Seekor kilin api. Sebuah bola cahaya merah tua terbang keluar dari cincin penyimpanan, mendarat di tanah, dan berubah menjadi seekor binatang kecil. Ukurannya tidak besar, hanya sebesar anak sapi. Seluruh tubuhnya tertutup sisik merah tua, setiap sisik seukuran telapak tangan, dengan tepi setajam pisau, memantulkan kilau seperti api di bawah cahaya kristal. Api keemasan mengalir dari celah-celah sisik, seperti magma yang mengalir di celah-celah batu. Ia memiliki 2 tanduk melengkung di kepalanya, dengan api yang menyala-nyala di atasnya. Warna api terus berubah dari merah tua menjadi putih keemasan. Matanya berwarna emas, dan pupilnya tampak berisi magma yang mengalir, dengan percikan api beterbangan setiap kali berkedip. Kilin api. Ia telah lama tertidur di cincin penyimpanan Chen Ping. Sekarang, akhirnya ia dilepaskan. Ia meregangkan tubuh dan menguap. Tubuhnya berderak dan meletup saat meregangkan tubuh, seolah-olah tulangnya sedang diatur ulang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ia mengibaskan ekornya, api di ujungnya membentuk busur di udara. Lalu, ia melihat sekeliling. Melihat para kultivator ilahi, matanya berbinar. Raungan. Kilin api mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungan itu seperti letusan gunung berapi, seperti guntur.
gelombang suara berubah menjadi gelombang kejut api yang nyata, menyapu ke arah para kultivator ilahi. Di tempat gelombang kejut itu lewat, udara terbakar, tanah hangus, dan bebatuan meleleh. Sebelum para kultivator ilahi dapat bereaksi, mereka dihantam oleh gelombang kejut api. Ah! Jeritan bergema satu demi satu. Beberapa terbakar menjadi abu, bahkan tidak sempat berteriak. Yang lain berguling di tanah, dilalap api. Api membakar baju besi mereka dan menghanguskan daging mereka, memenuhi udara dengan bau daging terbakar. Beberapa berbalik dan lari, tetapi kilin api jauh lebih cepat daripada mereka. Kilin api melesat menembus tambang. Kecepatannya terlalu cepat untuk diikuti mata telanjang. Hanya seberkas cahaya merah tua yang terlihat melesat menembus tambang. Di tempat ia lewat, api berkobar, bebatuan di dinding tambang memerah dan mulai meleleh, lava mengalir di dinding. Udara terbakar, membuat pernapasan menjadi sulit. Parit-parit yang menghitam hangus ke dalam tanah, api masih menyala di dalamnya. Para kultivator ilahi seperti semut di hadapan kilin api. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, lebih dari selusin kultivator ilahi semuanya musnah. Tambang menjadi sunyi. Hanya suara gemuruh api dan desisan lava yang mengalir yang terdengar. Kilin api kembali ke sisi Chen Ping, menggesekkan hidungnya ke kakinya, matanya penuh kebanggaan, seperti anak kecil yang menunggu pujian setelah melakukan perbuatan baik. Chen Ping tersenyum dan menepuk kepalanya. Jari-jarinya menyentuh sisi kilin api, merasakan panas yang membakar, tetapi kekuatan kacau melindungi tangannya darinya. Tangannya hanya sedikit panas. Bagus sekali. Kemudian, ia melanjutkan mengumpulkan kristal-kristal itu. Kilin api berjongkok di dekatnya, dengan waspada mengawasi pintu masuk tambang, siap menyerang lagi kapan saja. Ekornya bergoyang lembut, api di ujungnya membentuk lengkungan di tanah. Beberapa kelompok kultivator ilahi lainnya bergegas masuk. Kelompok pertama, 20 orang. Kilin api menyemburkan semburan api, seketika mengubah 20 orang itu menjadi abu. Kelompok kedua, 30 orang. Kilin api menyerbu kerumunan, melesat ke kiri dan ke kanan, meninggalkan jejak mayat di belakangnya. Kelompok ketiga, 50 orang. Mereka sekarang lebih bijak, tidak berani mendekat, menyerang dari jarak jauh dengan cahaya suci. Sisi kilin api memblokir sebagian besar serangan, tetapi seberkas pedang mengenai kaki belakangnya, meninggalkan luka dangkal. Kilin api mengamuk, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Api meletus dari tubuhnya, mengubah seluruh tambang menjadi lautan api. Tak satu pun dari 50 orang itu berhasil melarikan diri. Chen Ping akhirnya menyimpan semua kristal di cincin penyimpanannya. Ia berdiri, bertepuk tangan, dan melirik luka di kaki belakang kilin api. Lukanya tidak dalam dan sudah perlahan sembuh. Kemampuan penyembuhan diri kilin api sangat kuat. Cedera ringan seperti itu tidak perlu perhatian. Selama masa tidurnya, kilin api terus menyerap berbagai sumber daya yang telah dikumpulkan Chen Ping di dalam cincin penyimpanan, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Sebelumnya, dengan adanya binatang pemangsa itu, bahkan sedikit sumber daya pun tidak akan cukup untuk ditelannya dalam sekali teguk. Sekarang, binatang pemangsa kecil itu telah pergi bersama Raja Iblis Awan Merah,
dan semua sumber daya telah diberikan kepada kilin api. Tingkat pertumbuhan kekuatan kilin api kecil juga mulai meningkat secara eksponensial. Ia menepuk kepala kilin api. "Ayo pergi." Kilin api mengangguk, berubah menjadi cahaya merah tua, dan terbang kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Chen Ping berjalan keluar dari tambang. Di luar tambang, pertempuran telah mencapai puncaknya. Serigala Hao memimpin para prajurit manusia binatang bertempur dan mundur. Tubuh mereka dipenuhi luka, beberapa kehilangan lengan, beberapa buta, dan beberapa tergeletak di tanah, tak akan pernah bangkit lagi. Dari 500 prajurit, kurang dari 300 yang tersisa. Seorang prajurit manusia buas muda tergeletak di genangan darah, matanya masih terbuka, menatap langit. Ia masih menggenggam kapak tulangnya, berlumuran darah musuh-musuhnya. Ia membunuh 7 kultivator ilahi, lalu dadanya tertusuk pedang dari seorang tetua di peringkat keempat dewa abadi sejati. Saat ia jatuh, senyum tetap teruk di bibirnya. Ia telah melindungi saudara-saudaranya di belakangnya. Prajurit manusia buas tua itu juga jatuh. Ia menderita puluhan luka, masing-masing berdarah deras. Kapak perangnya tertancap di tanah di sampingnya, bilahnya tergores dan terkelupas. Ia bersandar pada gagang kapak dan menutup matanya. Ia telah hidup selama 3.000 tahun, bertarung selama 3.000 tahun, dan akhirnya bisa beristirahat. Lang Hao juga dipenuhi luka. Lengan kirinya teriris dalam, tulangnya terlihat, darah mengalir di lengannya dan menetes ke tanah, membentuk genangan kecil. Dadanya terdapat bekas hangus dari cahaya suci, dagingnya terkoyak, memperlihatkan tulang di bawahnya. Wajahnya berlumuran darah dan kotoran, tak bisa dibedakan antara wajahnya sendiri dan wajah musuhnya. Namun kapak perangnya masih di tangannya. Matanya masih bersinar terang. Komandan penjaga, lengan kanannya terputus oleh Lang Hao, melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Lengannya yang terputus hangus oleh mata kapak Lang Hao. Tidak ada darah yang mengalir, tetapi rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Dia bersembunyi di balik sekelompok kultivator ilahi, mengarahkan serangan mereka yang berkelanjutan. Meskipun jumlah kultivator ilahi lebih banyak darinya, mereka ketakutan oleh gaya bertarung manusia binatang yang mengamuk. Mereka tidak berani mendekat, hanya menyerang dari kejauhan dengan cahaya suci. Lang Hao melihat Chen Ping muncul dari kedalaman tambang, diikuti oleh sekelompok kultivator yang compang-camping. Dia tahu misinya telah selesai. Mundur. Mundur cepat. Atas perintahnya, para prajurit manusia binatang mulai mundur dengan teratur. Mereka melindungi Chen Ping dan para kultivator yang diselamatkan, bertempur sambil mundur. Bersambung.